Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang sahabat, yaitu tentang hakikat jin, di mana ia menanyakan apakah jin ini bukan makhluk gaib, dan apakah jin ini mempunyai raga atau jasad yang padat seperti halnya jasad manusia. Saya ingin mencoba menjawab semampu saya, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan memuaskan. Dan saya pun menjawab dengan dalil-dalil yang ada, yaitu dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, juga dari riwayat-riwayat yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jin adalah makhluk berakal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang membara tanpa asap. Jadi jin ini diciptakan dari api yang membara tanpa asap, seperti halnya dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqul jannah min marijim min nar, yang artinya Dia, Allah, juga telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Situ dijelaskan dari surat Ar-Rahman. Jin dalam bahasa Arab atau dikenal dengan sebutan jannah. Kata jin berasal dari kata jan, yang artinya tertutup atau tidak nampak. Itu maknanya. Jan artinya tertutup atau tidak nampak, seperti halnya malam jannah, surga jannah, karena dia tertutup dan tidak nampak. Bayi dalam kandungan disebut janin, karena dia tidak nampak oleh mata telanjang kita. Jin adalah sejenis makhluk gaib atau makhluk halus, sama halnya dengan malaikat, sama halnya dengan roh, sama halnya dengan iblis. Jadi jin ini adalah makhluk halus atau gaib, dalam bahasa Arabnya makhluk gaib. Kenapa dibilang gaib? Dikarenakan tidak kasat mata, tidak bisa dipandang oleh pandangan mata telanjang, dan tidak bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Itulah dibilang gaib. Jin juga mempunyai jasad. Jin juga mempunyai jasad atau bentuk yang berbeda-beda. Jadi tidak seperti manusia, bentuknya seperti itu, 2 kaki, 2 tangan. Lain halnya dengan jin. Jin ini mempunyai jasad yang berbeda-beda, seperti halnya yang Rasulullah SAW katakan, kemudian diterangkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Tabrani yang dikarang oleh Al-Hakim, juga dari kitab Sahihul Jam'i karangan Baihaqi, karangan Baihaqi. Jadi jin ini ada 3 macam. Jasad dan bentuk jin ini ada 3 macam. Yang pertama,
jin terbang. Jadi jin yang terbang ini adalah jin yang bersayap. Jin yang bersayap jadi terbang seperti burung, seperti halnya jin ifrit. Jin ifrit sebenarnya dia bersayap dan bisa terbang. Itulah mengapa dia bisa memindahkan istana Ratu Bilqis pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini jin ifrit, jin yang bisa terbang. Jin terbang, yaitu jin ifrit. Yang kedua, jin yang menetap. Jin yang menetap ini banyak dikaitkan dengan bentuk binatang seperti ular, kalajengking, seperti laba-laba dan lain sebagainya. Ini jin yang menetap. Ini diterangkan dalam kitab, bukan dari saya. Yang kedua, jin yang berpindah-pindah atau nomoden. Dalam bahasa kerennya itu nomoden, yaitu jin yang berpindah-pindah. Dia berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, dan dia akan menetap selama dia merasa tempat itu layak. Dia akan tinggal di situ dan akan berpindah lagi kalau sudah tidak terasa lagi. Jin juga ada yang soleh, yang muslim, yang soleh, juga ada yang kafir. Jin yang soleh ini dia yang sering membantu manusia atau sering menolong manusia. Seperti juga jin yang soleh ini diterangkan dalam kitab Al-Ghural Al-Bahiyah. Kitab Al-Ghural Al-Bahiyah itu. Kemudian jin kafir. Jin kafir inilah jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menentang semua perintah-perintah Allah. Maka itu jin kafir. Itulah setan. Itulah setan. Jadi jin kafir yang menentang perintah-perintah Allah itu dipanggil setan. Jin kafir ini karena dia perjanjiannya dengan Allah ingin menggoda anak cucu Adam untuk ikut kekal selamanya di neraka. Jadi dia tugasnya adalah membisik, menghasut agar manusia itu terjerumus juga dalam bujuk rayuan dia. Ini tugas jin kafir atau setan. Ada beberapa macam jenis jin. Yang pertama, jin ifrit. Jin ifrit ini adalah jin yang sangat kuat dan besar, yang tugasnya mengganggu manusia, membuat sakit manusia, bahkan sampai bisa membunuh manusia. Ini jin ifrit. Kenapa bisa membunuh? Karena dia bisa membantu orang-orang munafik, orang-orang kafir, dengan bersekutu dengan ahli-ahli nujum atau para dukun, buat manusia sakit dan akhirnya meninggal. Ini jin ifrit. Kemudian jin marjin. Jin marjin ini mempunyai tugas, yaitu menggoda manusia untuk senantiasa bermaksiat. Ini jin marjin. Jadi kalau ada saudara-saudara yang suka bermaksiat, judi dan lain sebagainya, itu adalah godaan atau bisikan dari jin marjin. Yang ketiga, jin munafik. Jin munafik ini dia berpura-pura membantu manusia, tapi tujuannya adalah menyesatkan manusia. Ini jin munafik. Seperti halnya contoh, kita bisa melihat makhluk-makhluk lain, yaitu penampakan jin yang menyerupai, bukan penampakan wujud yang sebenarnya. Jadi dianggap dia ini hebat, bisa melihat makhluk gaib, bisa menerang dan lain sebagainya, tapi itu tipu daya jin.
seperti halnya dia kasaf. Kasaf ada dua, kasaf syaitaniyah dan kasaf ilahiyah. Kasaf syaitaniyah terbukanya mata batin untuk bisa melihat alam lain, makhluk lain di luar sana dengan bantuan jin. Itu dibilang kasaf syaitaniyah. Kalau kasaf ilahiyah kasaf ilahiyah adalah Allah membukakan pintu mata batin kita karena memang dia orang yang beriman, orang yang tekun, orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat hal-hal yang gaib. Kemudian yang keempat, jin wasnan. Apa itu jin wasnan? Yaitu tugas jin wasnan ini membuat manusia mengantuk di saat ingin ibadah. Sembahyang gitu terasa ngantuk, terasa malas, tertidur. Itu adalah tugas jin wasnan. Kemudian yang kelima, jin wasim, jin dasib. Jin dasim ini banyak dikaitkan dengan hubungan rumah tangga, karena tugas jin dasim ini adalah menghancurkan rumah tangga. Misalnya hubungan suami istri tidak harmonis, hubungan suami istri sering bertengkar. Ini karena dia dihasut dengan bisikan-bisikan jin dasim. Kemudian yang keenam, jin kazab. Jin kazab ini dia bertugas membuat manusia menunda-nunda dalam beribadah. Tugas jin kazab yaitu membuat manusia ini menunda-nunda untuk beribadah. Semisal sembahyang biarlah masih panjang lagi. Ketika kita mendengar azan, kita tidak langsung mengambil wudu untuk melakukan panggilan Allah untuk bersembahyang, tapi masih menunda-menunda, dan akhirnya sampai akhir waktu, bahkan sampai tidak sembahyang. Itu tugas jin kazab. Kemudian yang ketujuh, jin wahlan. Jin wahlan ini tugas dia adalah membuat manusia was-was atau ragu. Ini tugas jin wahlan. Jadi kalau kita ragu-ragu dalam melakukan hal ibadah, tidak yakin dengan diri sendiri, itu adalah bisikan dari jin wahlan. Kemudian yang kedelapan, jin tazabur. Jin tazabur ini dia mempunyai tugas untuk membuat manusia ini boros, membelanjakan rezeki Allah ini di jalan yang tidak diridhai Allah. Suka berfoya-foya, suka berpura-pura, dan banyak biasanya jin tazabur ini tinggalnya di pasar-pasar, mengambil keuntungan yang banyak melebihi. Seperti itulah, itu bisikan atau perbuatan dari jin selabur. Jadi kalau pergi ke pasar itu hati-hati, karena jin selabur ada di sana. Kemudian yang kesembilan, jin tibir. Jin tibir ini dia mempunyai tugas menghasut emosi manusia. Jadi kalau manusia yang suka marah, sedikit-sedikit mau kelahi, sedikit-sedikit emosi, ini adalah bisikan dari setan atau jin yang dinamakan jin tibir. Kemudian yang ke-10, ini banyak kategori jin, jadi sabar. Kemudian yang ke-10, jin awar. Jin awar ini adalah tugasnya menghasut manusia untuk
mengikuti hawa nafsu. Biasanya untuk pasangan-pasangan remaja-remaja, muda dan mudi, berbuat maksiat, bukan muhrimnya sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah bisikan atau angkara perbuatan jin awar. Kemudian yang 11 ada jin masaud. Jin masaud, dan ini banyak berkeliaran sekarang di media sosial. Tugas jin masaud ini adalah mengadu domba manusia, mengadu domba antara sahabat satu dengan yang lainnya, menghibah, membuat mereka berkelahi, membenci, saling menghujat. Ini adalah bisikan dari jin masaud. Jadi hati-hati, bukan jin ini yang kafir, yang berupa setan ini bermacam-macam. Yang ke-12 yaitu jin abyad. Jin abyad ini bertugas menggoda iman, meruntuhkan iman kita. Ini tugas jin abyad. Yang ke-13 ada jin sabru. Jin sabru, yaitu tugasnya adalah menghasut manusia untuk berbuat maksiat, pergi ke pelacur, berjudi, minum minuman keras, berzina. Ini adalah hasutan dari jin abyad. Jin abru. Kalau jin abyad tadi adalah menggoda iman, ini adalah hasutan dari jin abru. Kemudian yang ke-14 jin hin. Jin hin. Jin ini bertugas untuk mengganggu anak-anak atau mengganggu janin dalam kandungan. Biasanya mengandung tiba-tiba hilang, buat anak sering menangis dan lain semacamnya. Ini adalah perbuatan dari jin hin. Dari keterangan yang saya petik, yang saya sampaikan tadi, di situ sudah ada beberapa jawaban tentunya bahwa jin adalah ghaib, yaitu makhluk tak kasat mata yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Ini satu jawaban sudah. Kemudian yang kedua, bentuk sudah saya terangkan tadi, bahwa jin ini berjasad atau berbentuk yang bermacam-macam. Tapi untuk padat dan tidaknya wallahu a'lam, karena kemampuan jin ini bisa merubah bentuk apa saja. Dia bisa merubah dirinya bahkan menjadi asap, bisa menghilang secepat kilat. Jin bisa menjelma, kalau wujud aslinya tidak bisa. Dia bisa menjelma menjadi apapun. Jadi bisa dibilang padat, boleh. Bisa dibilang tidak padat, boleh. Karena dia bisa merubah bentuk sesuai yang dia inginkan. Jin juga ada nafsu. Jin juga makan. Jin juga beranak. Jin juga bekerja, membuat bangunan di alam liar. Itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jin juga makan, dan makanan jin-jin kafir ini dari makanan yang kita makan. Maka Rasulullah Allah memerintahkan di situ untuk setiap kali kita mau melakukan sesuatu, termasuk makan itu, mengucapkan atau melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, agar jin di situ atau setan di situ tidak ikut makan. Kemudian apakah jin bisa melihat manusia? Jin bisa melihat manusia, dan manusia tidak bisa melihat jin.
Karena memang permintaan dari jin sebelum dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mengajak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk ikut bersamanya, menghasutnya agar ikut bersama-sama masuk ke neraka Jahannam. Maka dia meminta kepada Allah untuk bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Jin yang berbunyi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya dia jin dan para pengikutnya bisa melihatmu dari suatu tempat yang kamu sendiri tidak bisa melihat mereka. Itu diterangkan dalam surat Al-Jin. Jadi manusia tidak bisa melihat wujud jin yang sebenarnya, tapi manusia hanya bisa melihat menyerupainya saja, dalam artian jin ini menjelma menjadi ular, menjelma menjadi kalajengking dan lain sebagainya. Ini manusia bisa melihatnya. Karena hal ini diterangkan dalam kitab Wiqayatul Insan. Misalnya jin-jin yang sudah menampakkan diri seperti itu jin-jin rendahan, jin-jin yang sudah terusir dari kaumnya, sehingga jin ini menggoda manusia, mau menampakkan diri di alam manusia. Dan itu adalah titik kelemahan jin untuk kita bisa membunuhnya, untuk kita bisa mengusirnya. Jin yang seperti ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa dia menembus dimensi alam ghaib, alam jin, ke alam yang berat, yaitu alam manusia, hanya untuk menampakkan diri di hadapan manusia. Itu disebut tasyakkul. Ini oleh para ulama, ini disebut tasyakkul. Dan apabila kita melihat jin yang sudah menampakkan diri, maka ambil yang ada di dekat kita, kemudian lemparkan kepadanya dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sudah terangkan bahwa jin adalah makhluk halus atau makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Kalau semisalan jin bisa, jin ini bukan gaib, tentunya kita sehari-hari sudah bisa melihat dia, kita bisa berinteraksi dengan dia, kita bisa berkumpul dengan dia. Enak dong kita. Kita minta saja pertolongan jin ifrit, tidak usah beli mobil, tidak usah beli motor. Kan jin ifrit itu bisa terbang, dia punya sayap. Nah, tinggal Frit, minta tolong antarkan saya, dan itu secepat kilat. Kalau kita mau membangun rumah, membangun apapun, tidak perlu minta pertolongan manusia, minta pertolongan jin. Jin, yuk tolong. Nah, seperti halnya dulu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Seperti itu. Nah, karena mereka ini ghaib, mereka ada alam lain di sebalik alam kita, jadi tidak bisa kita berinteraksi secara langsung. Maka itulah yang dikatakan ghaib. Tasyakurnya jin atau penampakannya jin di hadapan manusia, ini ada titik kelemahan dia. Kenapa begitu? Dia melintasi alam kita, di dimensi alam manusia. Seperti halnya kita ini ada di darat, kemudian masuk ke laut, dimakan oleh ikan, akan dikeroyok oleh semua ikan di situ, akan mati di situ, sama saja. Karena ini dunia kita. Kalau kita juga ke dunia jin, akan diperlakukan sama seperti itu. Kemudian jawaban yang kedua,
Apakah jin itu berbentuk atau berjasad? Saya sudah jawab. Entah itu berjasad dengan kasar atau padat, wallahu a'lam bishawab, karena sifat jin adalah bisa merubah-rubah bentuk. Tapi kalau dikatakan dia tidak padat, dia bisa beranak pinak. Tapi kalau dikatakan dia padat atau kasar, dia bisa berubah-ubah, akan menjadi asap. Jadi dalam hal ini belum ada kepastian pasti, tapi yang jelas dia berbentuk, tapi tidak padat seperti manusia yang kekal seperti ini. Manusia tidak bisa berubah jadi asap, manusia tidak bisa berubah diri menjadi kecil, besar. Jin bisa. Seperti halnya yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bilal, kemudian Abu Hurairah yang menjumpai anak kecil yang berupa jin yang mau mencuri kurma. Ada juga yang menjelaskan mau mencuri gandum. Kemudian yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu ketika sholat berjamaah, Rasulullah ini langsung menggenggam atau mencekik leher jin, sehingga jin itu semakin lama semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Jadi mungkin jasad kasar dia itu tidak sama dengan jasad kasar manusia, karena dia mempunyai kemampuan yang manusia tidak miliki. Begitu juga yang dialami oleh sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama Khalid. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya begini semampu saya menjawab, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi seputar perjinan, insyaallah saya jawab semampu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.